Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iqbal Supriyanto, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara, yang kali ini akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berpihak pada murid. Pada aksi nyata modul 3.3 kami akan menyampaikan sebuah program aksi nyata dengan judul Pipis di Masjid Sekolah. P yang pertama kami sampaikan adalah Pusat Informasi Pelaksanaan Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Masjid Sekolah kami. Pada pelaksanaan program kali ini, kami mengajukan alur baca dengan buat pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan pusat informasi pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila di masjid sekolah. Kemudian tindakan yang kami lakukan yaitu berdialog dengan elemen sekolah, berdialog dengan masyarakat yang dirasa ahli dalam mengemas pusat informasi pelaksanaan penguatan program pelajar Pancasila di masjid sekolah. Dalam program buat pertanyaan utama, kami berdialog dengan beberapa elemen sekolah, diantaranya adalah langkah yang pertama, kami berdialog dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sri Suharyati. Langkah kedua, saya berdialog dengan Koordinator SKL dan Kesiswaan SMP Negeri 1 Madukoro, yaitu Bapak Sunarso SPD. Langkah yang ketiga, yaitu saya berdialog dengan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat sekitar, yang bernama Bapak Khotim. Saya juga berdialog dengan guru senior di sekolah kami, diantaranya yang pertama adalah dengan Ibu Dr. Anda Murtiyati. Dengan guru senior yang lain, yaitu dengan Pak Priyana dan Pak Slamet Teguh Widodo. Masih dengan guru senior, yaitu Ibu Unarti SPD. Tidak lupa juga dengan anak-anakku tercinta murid SMP Negeri 1 Madukara. Untuk melengkapi data, kami juga berdialog dengan guru lain jenjang, yaitu guru SD dan guru TK. Kami mengajukan program tersebut atau program Pipis di masjid ini karena di sekolah kami itu memiliki banyak aset, diantaranya aset kekuatan sumber daya yang kami miliki adalah guru yang berjumlah 28, seluruhnya beragama Islam, karyawan yang berjumlah 9 orang, seluruhnya juga beragama Islam, murid yang berjumlah 621 dan 619, semuanya beragama Islam, terdiri atas 320 siswa pria dan 299 siswa wanita. Petugas kantin yang berjumlah 5 orang juga seluruhnya beragama Islam. Komite sekolah yang berjumlah 9 orang. Untuk pelaksanaan program
masjid. Yang kedua, berdialog dengan guru agama Islam di SMP Negeri 1 Madukara, Bapak Supardiman SAG dan Ibu Farisa Nur Anissa SPD untuk pelaksanaan program pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila di masjid. Kami juga berdialog dengan Imam Masjid Al-Mujamil dan tak lupa kami juga berdialog dengan siswa SMP Negeri 1 Madukara untuk pelaksanaannya. Yang keempat, kami juga berdialog dengan pengelola standar SKL dan Humas Sekolah, Bapak Sunarso SPD, untuk pelaksanaan program pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila di masjid. Berdialog juga dengan pengelola standar proses, Ibu Wahyu Indi Hartati SPD, untuk pelaksanaan program pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila di masjid. Kemudian hasil yang sudah dilakukan untuk pada tahap buat pertanyaan utama adalah mengecek ketertiban berpakaian dan memfasilitasi murid untuk disiplin dalam berpakaian dan kehadiran dari rumah kembali ke rumah. Yang kedua, memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengingatkan untuk belajar karena PAS atau SAS sudah dekat. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada murid yang sudah berprestasi dengan mengharumkan nama sekolah dengan disuruh meninggalkan masjid terlebih dahulu. Yang kelima, melatih budaya antri dan tertib dengan mengajarkan keluar berdasarkan show yang sudah diduduki. Yang keenam, menghargai pilihan murid. Yang ketujuh, menghargai suara murid saat menyampaikan pilihannya. Yang kedelapan, menghargai kepemilikan program murid setelah menentukan pilihan dan menyampaikan pilihannya. Dan yang kesembilan, merefleksikan hasil kepemilikan murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkreativitas. Perasaan dan harapan kami setelah program PIPIS ini berlangsung, senang karena bisa mengarahkan dan membimbing murid setiap harinya. Program ini berlangsung setiap hari sehingga diharapkan murid lebih bisa menerapkan pembiasaan baik di sekolah dan selalu diingat sepanjang waktu. Harapan terbesarnya adalah pelaksanaan profil pelajar Pancasila itu menjadi habit, menjadi budaya di sekolah kami dan akan terbawa di masyarakat murid kami dan akan membawa lingkungannya menjadi lebih baik. Pembelajaran yang didapat adalah guru dan murid haruslah berinteraksi secara intens untuk selalu membimbingnya ke arah yang lebih baik. Guru haruslah selalu mengingatkan muridnya sepanjang waktu. Kebiasaan baik murid haruslah diapresiasi oleh guru, dan tindakan yang kurang baik atau bertentangan dengan kebaikan universal haruslah selalu diingatkan secara terus-menerus dan intens. Aset kekuatan sumber daya yang kami miliki adalah yang pertama, masjid yang besar dan mampu menampung seluruh guru dan murid. Yang kedua, air yang melimpah mampu untuk wudhu 1000 siswa, tempat wudhu yang banyak yang mampu untuk wudhu 50 orang sekaligus, masjid yang nyaman dan adem serta bersih, situasi yang aman,
Sound system yang bagus dan empuk serta mampu didengar oleh seluruh warga di lingkungan sekolah. Latar belakang dari prinsip ambil pelajaran adalah setiap guru dan komponen sekolah serta masyarakat itu selalu ingin mewujudkan murid yang mencerminkan pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, setiap guru dan murid serta orang tua itu selalu menginginkan murid-muridnya selalu taat dan patuh terhadap orang tuanya. Selanjutnya latar belakang yang lain, karena situasi dan kondisi itu memungkinkan untuk mengecek ketertiban murid, khususnya dalam hal berpakaian, rambut, serta kehadirannya. Yang keempat, situasi dan kondisi itu juga memungkinkan menginformasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah maupun yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Hasil nyata yang sudah dilakukan diantaranya adalah bisa mengecek ketertiban berpakaian dan memotivasi murid untuk selalu disiplin dalam berpakaian dan kehadiran dari rumah kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, bisa memotivasi murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan selalu mengingatkan untuk belajar karena ujian sudah dekat. Hasil nyata yang lain diantaranya adalah sudah memberikan penghargaan kepada murid yang sudah berpartisipasi dan mengharumkan nama sekolah dengan cara disuruh meninggalkan masjid lebih dahulu. Yang kelima, sudah melatih budaya antri dan tertib dengan mengarahkan meninggalkan masjid sesuai dengan aturan SOP. Yang keenam, sudah bisa melaksanakan restitusi terhadap murid yang telah melanggar atau tidak menaati aturan dan meminta murid-murid untuk bisa mentaati aturan dengan konsekuensi yang lain. Perbaikan di masa yang akan datang dari pelaksanaan program ini adalah hendaknya dilakukan khusus untuk pengawasan dan penyampaian informasi untuk seluruh murid. Hendaknya terakumulasi antara murid putri dan murid putra agar informasi yang disampaikan itu selaras. Untuk murid putri yang sedang berhalangan atau untuk siswa yang tidak beragama Islam, petugas juga hendaknya memberikan informasi yang sama dan selaras dengan petugas yang di masjid. Bisa juga mereka mendengarkan karena sound sistem masjid itu sangat keras. Terima kasih. Demikianlah rencana program kami dengan program pipis di masjid dengan 2 alur bagja yang sudah kami ajukan, yaitu pada alur buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Semoga aksi nyata kami bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.